Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Muhammad Syami Mustafa Latos dalam channel kita yaitu Legenda Misteri Nusantara. Sudah lama kita nggak bahas sesuatu hal yang bisa kita bahas tentang sejarah-sejarah atau tentang kebudayaan-kebudayaan di Nusantara ini, yaitu di Indonesia ini yang kita cintai. Sekarang kita mau membahas tentang satu benda pusaka yang zaman dulunya, dan ini banyak dicari-cari orang juga karena konon katanya ini bisa menambah rejeki, atau dulunya pernah dipakai untuk menambahkan beras. Jadi kalau ada keris ini, beras itu nggak habis-habis saat dikilangnya. Nah, yang bernama keris Omyang Jimbe. Bagaimana itu keris Omyang Jimbe? Kita buka satu situs di sini, yaitu Omyang Jimbe itu dibuat oleh Kiai Omyang Jimbe. Merupakan nama 11 keris yang ampuh dan banyak dicari oleh para kolektor benda antik atau benda-benda bertuah. Nah, jadi banyak dicari ini keris Omyang Jimbe. Nah, keris Omyang Jimbe ini banyak dicari karena dapat digunakan untuk mendatangkan atau melipat gandakan uang, beras, jagung, dan lain sebagainya dari alam gaib. Jadi mungkin satu syarat untuk mengambil rezeki atau uang goib atau beras, mungkin ada beras goib, ada jagung goib, ya kita nggak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi menurut artikel ini banyak dicarinya keris ini untuk melipat gandakan benda-benda tersebut, yaitu uang dan yang lainnya. Pernah dicoba kekuatan keris ini oleh beberapa orang yang dengan sebuah gelas yang diisi dengan seperempat gelas beras. Kemudian gelas tersebut ditutup oleh kain putih, lalu Omyang Jimbe ditaruh di atas keris tersebut. Keris Omyang Jimbe terus ditaruh di atas gelas. Dalam waktu 1 jam, keajaiban terjadi. Gelas yang semulanya hanya berisi seperempat beras tersebut, kini gelas tersebut terisi oleh beras yang full. Wah, masya Allah. Kalau emang benar-benar itu terjadi sih, kita udah nggak mikirin kelaparan lagi. Nah, inilah kenikmatan atau sejarah-sejarah tentang kebudayaan benda-benda pusaka di Nusantara. Nah, beberapa literatur kuno baik versi Jawa tentang sejarah pengkerisan Serat Kencentini maupun buku-buku yang diterbitkan oleh penjajahan Belanda Jepang dahulu, bahwa keris berdapur putut kembar yang biasa disebut sebagai Omyang Jimbe ini banyak berbagai versi. Jadi banyak simpang siur atau banyak versi-versi tentang keris Omyang Jimbe ini. Terus adapun namun penamaan tersebut sudah terbiasa di kalangan masyarakat hingga penamaan dapur putut kembar menjadi sangat akrab disebut seperti keris Omyang Jimbe. Maksudnya putut kembar itu adalah ada di kerisnya itu ada ada kayak ukiran putut atau ukiran manusia kecil gitu. Nah, adapun juga jenis dan keutamaan keris ini diantaranya adalah Omyang Jimbe, ada Omyang Tagi, Omyang tambah beras, Omyang cungpet pemadam listrik, Omyang darah, Omyang kerada nadah, atau bagaian gendik bentuk kera kembar bentuk putut kembar. Kera bukan putut. Konon pusaka ini yang satu ini termasuk kategori langka. Berarti yang Omyang kera nadah ini salah satu keris Jimbe ini, Omyang Jimbe ini yang langka. Terus keris Omyang ini versi buatan Empu Omyang era Pajang memiliki ganja yang datar tergorong ganja wuwung, sebagaimana dengan yang dikenal sebagai masyarakat dengan Omyang Jimbe. Nah, kembali lagi, tadi kita pause karena azan. Tadi sampai mana? Keris Omyang itu dibuat oleh Empu Omyang di era Panjang, memiliki ganja yang datar Raja Wuwo, bagaimana dengan masyarakat dengan Omyang Jimbe yang dikenal memiliki betuah atau misteri, melindungi harta pemiliknya dan memudahkan untuk menagih utang. Nah, para penagih utang harus punya nih
biar gampang nagih utangnya. Bahkan beberapa keris Omyang Jimbe dapat dimanfaatkan sampai dimanfaatkan menarik dana gaib. Apakah saat keris Omyang sepuh semuanya dibuat oleh Empu Omyang yang hidup di era panjang? Jawabannya tentu tidak. Berarti banyak versi-versi Omyang Jimbe itu yang bukan dibuat oleh Mbah Omyang ini di era panjang tersebut. Nah, sekali lagi hal tersebut adalah kesalah persepsi yang sudah terlanjur beredar di kalangan masyarakat tentang keris berdapur putut kembar ini. Di samping digarap Bok Omyang yang juga yang memiliki ciri di bagian persinya yang berlubang sekecil lubang jarum, berdasarkan buku versi Belanda, Omyang yang asli hanya berpamor wos utuh. Nah, ini menurut versi buku versi Belanda ya, Omyang yang asli hanya berpamor wus utuh wengkon toyo membek lewe saungkel dan kelengan. Namun seiring kemajuan zaman keris ini banyak dikembangkan menjadi berpamor lain yang lebih indah lagi, khususnya lebih banyak kepada keris kamardikan, keris yang dibuat setelah zaman kemerdekaan. Nah, Empu Omyang sendiri tersebut merupakan anak dari Empu Supa atau Empu Sepuh di zaman Majapahit. Jadi keris ini berada di Majapahit. Ki Omyang juga disebut Ki Tudung Kudus. Sebutan tersebut karena sewaktu mengabdi kepada Raja Panjang, ia diusir dari keraton gara-gara difitnah oleh rekannya yaitu Empu Cublak. Jadi zaman dulu sudah ada fitnah-fitnah, aneh bukan dari zaman sekarang aja. Di Kudus, pembuat keris ini tidak lama kemudian ia mengabdi ke kerajaan Mataram. Bahkan dia diangkat menjadi pemimpin para empu dan diberi gelar Ki Supa Anom atau lebih kondang disebut Kinom. Karya Empu Omyang banyak dipercaya masyarakat jika digunakan untuk mengkreditkan uang akan menguntungkan. Waduh, bisa riba juga nih masalah pengkreditan. Yang berhutang selalu akan risih karena diganggu oleh dedemit dan tuyul yang bercongkol di dalam keris Omyang tersebut. Nah, keris Omyang ditandai dengan berbagai sor-sorannya yang bekal atau buncit seperti perut Bahtera Narada atau gede, karena looknya berjalan ke kiri tidak ke kanan seperti lazimnya. Namun menurut pakar tayuh keris R. Oesodo, keris Omyang tidak selalu gede. Ada juga keris Omyang yang berbentuk biasa, bahkan ada juga yang berdapur lurus, jadi tidak ada look-looknya. Nah, pada umumnya keris tangguh panjang memiliki besi mentah terkesan kurang tempaan pamor menyala putih seperti perak. Baja sedang tidak berlekuk, kelokannya terlihat rapat kekar. Ganja umumnya besar, sirah cecak yang juga besar, sirah cecak ke ujung kalau nggak salah ya. Tampingannya agak besar, lebih berat dari keris-keris Mataram. Nah, selain Omyang di zaman panjang, juga dikenal Empu Cublak, Empu Wonogati, Empu Surawangan, Empu Joko Putut, dan Empu Pangasih. Pembuat keris yang disebut terakhir ini ditandai dengan karyanya yang tidak berpamor atau polosan. Keris Omyang Jimbe adalah pusaka mistik yang di dalamnya terhadap khodam dari golongan Omyang Jimbe. Khodam dari golongan Omyang Jimbe itu dipercaya sebagai khodam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan kekayaan, menarik simpatik orang sehingga dagangan menjadi laris, menaruh hati lawan dalam bernegosiasi. Wah, ini lumayan nih kalau punya nih, bisa buat dagang, bisa rame, Masya Allah. Ya mungkin semua wasilah ya. Melunakkan hati rekan bisnis, digunakan juga sebagai sarana memantapkan karisma dan kewibawaan, hingga tidaklah mengherankan manakala banyak para pejabat, tokoh politik, dan orang-orang besar menyimpan keris Omyang Jimbe. Wah, serem sekali ini. Adapun beberapa kepercayaan manfaat istimewa dari keris berdapur putut itu diantaranya mendatangkan kekayaan berlimpah tanpa batas dari segala arah, mendatangkan kekayaan dari berbagai sumber yang tidak pernah ada kira sebelumnya, memuluskan negosiasi, menaklukkan hati rekan bisnis atau klien,
dimudahkan dalam upaya mengembangkan usaha, dimudahkan dalam menagih utang. Selain itu, untuk meniadakan resiko kerugian atau kebangkrutan, membuka aura keberuntungan, mendapatkan kemampuan istimewa untuk menangkap setiap peluang usaha. Berfungsi sebagai pegangan dalam mengikuti pemilihan seperti pemilihan anggota dewan, pemilihan pimpinan institusi, dan pemilihan kepala daerah. Membentuk pagar goib yang berfungsi melindungi diri, keluarga, kediaman maupun bisnis dan tempat usaha dari berbagai yang tidak inginan termasuk secara fisik atau secara goib. Ini bisa untuk jadi perisai juga ya. Menarik rezeki dan banyak semuanya. Akan tetapi segenap kepercayaan manfaat gaib tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Tuhan semesta alam. Jadi maksudnya bukan karena keris ini, tapi memang karena kekuasaan yang maha kuasa. Karena setiap sesuatu hal tetap yang memegang adalah yang maha kuasa atau Allah Ta'ala. Jadi begitu. Jadi semua ini maksudnya wasilah-wasilah kita. Nah, ini contoh keris Om Yang Jimbe yang saya punya. Nah, ini keris Om Yang Jimbe yang ada punya. Kita juga nggak tahu ini putut atau kerak, cuman kayaknya sih kerak. Yang tadi kerak nadah itu yang apa namanya, yang langka itu tuh. Bukan putut kembar tapi kerak ini. Di sini juga ada tulisan Kono Corokonya ya, Sakskerta mungkin. Nah, ini bisa dilihat tuh. Ini pun saya dikasih hadiah oleh teman kita juga, pengkoleksi benda-benda pusaka. Ada suku Yong. Nah, ini adalah keris Om Yang Jimbe yang tadi kita sudah yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini keris Om Yang Jimbe. Oke. Jadi segitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan juga komen yang banyak untuk apa yang kita bahas selanjutnya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Tetap centangin loncengnya, juga dipencet tuh, centang lonceng, subscribe, share, agar kita bisa tahu tentang misteri-misteri Nusantara di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.